بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ikhwati fillah, marilah kita awali halaqah kita pada malam ini dengan membaca firman Allah di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 21. Silahkan kita buka mushaf, surat An-Nur, surat 24 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh kalian untuk mengerjakan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada satupun di antara kalian yang bersih dari dosa selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang pernah terjadi pada masa Bani Israel. Kisah ini diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah SAW dan juga asar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kita akan bercerita kisah tentang seorang abid, seorang ahli ibadah yang dikenal dengan nama Barsisa. Dikenal dengan nama Barsisa. Ada di sini nih. Saya ambil dari sebuah tausiah seorang ulama, Syekh Nabil Audi, kisah tentang Barsisa, seorang abid, seorang ahli ibadah. Tapi akhir dari cerita abid ini sangat tragis. Walaupun dia seorang ahli ibadah,
Walaupun dia seorang yang sangat taat, sangat solih, bahkan menjadi seseorang yang selalu dibanggakan di negerinya karena kesolehannya, tapi akhirnya sangat tragis, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena khutwat syaitan, karena langkah-langkah syaitan. Sehingga kita nanti akan mengambil pelajaran bagaimana syaitan laknatullah alaih itu menggoda manusia, membuat langkah-langkah yang sangat strategis, yang sangat jitu, yang sangat luar biasa dahsyatnya, sampai tingkat seorang abid seperti Barsisa pun terjebak dalam langkah-langkah syaitan sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa tujuan dari kita membahas kisah ini? Agar kita tidak meremehkan langkah-langkah syaitan, agar kita tahu apa strategi-strategi syaitan dalam menggoda manusia. Dan ini bisa kita ambil juga dalam buku yang ditulis oleh ulama, judulnya Talbisul Iblis. Talbis artinya tipu muslihat. Tipu muslihat syaitan. Sehingga dengan kita mengetahui tipu daya syaitan ini, kita akan bisa mengenal, oh kalau kita ternyata sudah terjebak di dalam salah satu di antara langkah-langkah syaitan. Sehingga kita cepat menyelamatkan diri, cepat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita membaca surat An-Nur ayat 21 tentang la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah tidak mengatakan bahwa syaitan itu punya satu langkah, khutwah, tapi khutwat. Dia punya banyak sekali langkah-langkah. Dia punya banyak sekali strategi. Dia punya banyak sekali tipu daya dan muslihat. Sehingga kita harus tahu sebagiannya, kalaupun kita tidak tahu semuanya. Kalau kita baca di dalam kitab Talbisul Iblis, maka penulis buku itu menyebutkan lebih dari 100 tipu daya syaitan. Tetapi saya hanya mengambil 7 saja di antara 100 itu, agar kita tahu apa saja talbisul iblis. Tapi sebelumnya, kita harus yakin dulu kata Allah, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sebetulnya adalah lemah. Kalau kita punya iman, kalau kita berserah diri kepada Allah, kalau kita berilmu, kalau kita hati-hati, insya Allah inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Apa saja langkah-langkah syaitan dalam menggoda manusia? Di sini saya sebutkan ada 7 langkah syaitan dalam menggoda manusia. Dulu pernah dicatat kan ya? Masih ingat? Mana catatannya? Masih ada? Kalau yang letting pertama pasti udah pernah mencatat. Kan ini banyak letting 2 nih. Banyak yang baru masuk dalam talim, alhamdulillah. Langkah syaitan yang paling besar di antara 7 ini adalah ghurur. Memperdaya, membuat seseorang itu akhirnya tidak berdaya, itu ghurur. Sebagaimana firman Allah di akhir surat Luqman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Allah menyebut syaitan itu dengan istilah gharur. Arti gharur yang suka memperdayai. Jadi bukan hanya disebut dengan syaitan. Tahu arti syaitan apa? Syaitana itu artinya yang jauh. Jadi syaitan yang paling jauh dari kebenaran itu syaitan. Sedangkan sebutan lainnya adalah gharur. Perbuatannya ghurur. Orangnya, subjeknya gharur. Gharur itu artinya yang suka memperdayai. Atau istilah lainnya adalah khannas. Khannas artinya yang muncul dan hilang, muncul dan sembunyi. Maka kita akan lihat salah satu di antara 7 langkah-langkah syaitan itu adalah ghurur, memperdayai manusia. Sehingga manusia merasa tidak ada daya dan upaya, dia kalah telak di hadapan syaitan. Tapi untuk sampai kepada ghurur ini, syaitan akan menggunakan langkah-langkah. Ada waswasah, ada tasghir, ada tazyin, ada tamanni, ada adawah, ada takhwif. Untuk sampai ke tingkat ini yang paling bahaya, maka syaitan akan menggunakan cara-cara ini. Ini disebut dengan langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah-langkah syaitan. Berhubung karena laptopnya hampir habis baterai, jadi kita langsung masuk ke sini dulu, nanti baru saya kisahkan. Pas habis baterai nanti kisah ya. Saya buat kayak gitu. Kita terjemahkan saja biar kita nanti tidak lupa. Pertama ada langkah waswasah. Waswasah itu berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik di dada manusia. Itu namanya waswasah. Dia membisikkan. Arti berbisik ini apa? Memunculkan ide-ide. Dan tidak selalu ide buruk, kadang-kadang ide baik juga. Cuma ide baik ini membawa kita kepada ide buruk. Makanya dia tidak selalu berbisik yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus juga dibisikin sama dia. Cuma yang baik ini nanti akan diarahkan perlahan-lahan sampai kepada yang buruk. Nah ini namanya waswasah. Berbisik dengan ide-ide baik atau bahkan buruk.
Kemudian ada yang namanya tasghir, dari kata saghir. Tasghir itu meremehkan, menganggap dosa itu kecil. Dia akan menawarkan kepada kita dosa-dosa kecil. Maslahatnya kan lebih besar. Manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Maslahatnya lebih besar daripada kerusakannya. Sehingga ambil saja. Memang ada dosa tapi kecil, lebih besar maslahatnya. Ini namanya tasghir. Maslahatnya besar tapi mudaratnya kecil. Tasghir, meremehkan dosa. Dianggap dosa kecil lah, nggak ada apa-apanya. Nah, ini. Kemudian ada tazyin. Tazyin ini menghiasi dosa, menghiasi perbuatan, sehingga kita bisa bangga dengan perbuatan dosa kita. Malah kita cerita-cerita ke orang lain tentang dosa kita. Ini namanya tazyin. Malah kita pamerkan kepada orang lain dosa kita. Malah kita senang kalau orang lain mengikuti kita, menonton kita, melihat kita. Ini namanya tazyin. Memperindah perbuatan dosa di mata si pembuat dosa itu, atau di mata orang lain, sehingga dia merasa kagum kepada pembuat dosa. Ngefansnya sama pembuat dosa, ngefans sama artis yang jelas-jelas kemana-mana dia goyang dan buka aurat, dia ngefans. Ini berarti kena tazyin. Siapa fansnya? Misalnya katakanlah Jupe jadi idola, akan dia juga pakai jilbab. Ini tazyin nih. Kan dia juga umrah dari mana? Dari harta yang dia joget-joget. Kalau dia akan bertobat, baru kita bukan kagum, kita alhamdulillah dia bertobat. Makanya kita doain Allahumma hdiha, semoga Allah memberi dia hidayah. Ini nggak boleh jadi idola. Siapa idolanya? Orang yang banyak berbuat dosa. Siapa idolanya? Bob Marley. Siapa idolanya? Orang-orang yang banyak ganja, narkoba, apa-apa, itu jadi idola. Tazyin. Dibuat kita merasa bangga pakai baju Bob Marley. Allahu Akbar, Bob Marley depan. Ini tazyin. Kemudian tamanni ini berangan-angan. Jadi dibuat oleh syaitan, kita tidak beramal, tapi kita berangan-angan. Berangan-angan masuk surga, berangan-angan dapat syahid, berangan-angan ahli ibadah, berangan-angan banyak angan-angannya jadi orang kaya, baik angan-angan yang baik ataupun angan-angan yang buruk. Yang namanya angan-angan semuanya tamanni adalah salah satu langkah-langkah syaitan. Mulai berimajinasi, membayangkan yang nggak baik. Nah, ini namanya tamanni. Terus ada permusuhan, memunculkan permusuhan di antara manusia, memunculkan perasaan-perasaan nggak senang kepada orang lain, memunculkan dendam, dengki, benci. Nah, ini namanya adawah. Dan yang terakhir, takhwif, nakut-nakuti. Salah satu strategi syaitan yang paling marak di Indonesia itu adalah takhwif. Lewat apa? Lewat film. Ada kuntilanak dulu, ada suster ngesot, ada jelangkung, ada jenglot, ada entah apa-apa, lengkap nama-namanya itu kan ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang katanya tidak berpendidikan, ada yang berpendidikan bahkan sarjana. Siapa? Suster ngesot kan sarjana. Semuanya ada di Indonesia, lengkap hantunya. Ini namanya takhwif, ditakut-takuti sehingga anak kecil semuanya takut datang ke kamar mandi. Kenapa? Takut ada nenek gayung lah. Terus takut masuk rumah sakit. Kenapa? Ada suster ngesot. Semua suster yang datang ada gimana? Oh, takut. Karena kenapa ini bayangin suster ngesot? Takut beli nasi goreng malam-malam. Kenapa? Takut ada. Nah, ini semuanya takhwif namanya nih. Takhwif, ditakut-takuti. Atau dalam urusan yang lain ditakut-takuti. Kalau misalnya dulu pernah saya tuh pas dari pesantren, kalau kita udah rajin sholat tahajud, biasanya nanti sesekali kita pasti akan ngelihat hantu. Itu kata Ustadz pula. Coba Ustadz saya iseng bilang, kalau kalian rajin amat tahajud, entah sesekali kalian pasti bisa ngelihat hantu. Atau apalagi yang ditakut-takutin, siapa yang baca surat jin malam Jumat di kamar sendiri nggak pakai baju, maka dia bisa ngelihat jin. Ini khurafat. Bukan gara-gara baca surat jin, gara-gara dia nggak pakai busana apa-apa, makanya bisa ngelihat jin. Karena dia bermaksiat sama Allah, sehingga orang nggak berani menghafal dan membaca surat jin. Terus untuk apa diturunkan surat itu? Bukankah di situ dikatakan minnas salihun wa minna duna dzalik? Dan antara jin itu ada yang saleh, ada yang tidak. Dan orang-orang minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum fama zaduhum illa rahaqa. Orang jin menyesatkan manusia. Ini semuanya takhwif. Hampir habis. Ini ya, jadi ada 7: membisikkan ide-ide yang negatif, meremehkan dosa, menghiasi perbuatan buruk, berangan-angan, memunculkan permusuhan, dan menakut-nakuti. Sedangkan ghurur memperdayai. Ini semuanya nanti berujung kepada ini, ghurur. Akhirnya dia benar-benar menjadi pengikut syaitan. Kalau udah jadi pengikut syaitan berarti dia sudah kena ghurur. Maka Allah mengatakan, fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kalian diperdaya oleh zat atau setan yang suka memperdaya.
Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali kepada kisah inspiratif tentang khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Kisah tentang seorang abid. Siapa namanya? Ini lah Rafo. Oh, jazakallah khair. Siapa nama abid ini? Barsisa. Bukan Barsisha, itu mah shisha. Shisha, tahu shisha? Rokok. Rokoknya orang Arab. Bukan Barsisha, Barsisa. SH. Barsisa. Siapa Barsisa ini? Barsisa ini adalah seorang ahli ibadah di antara kalangan Bani Israel, yang dia itu ibadahnya paling terkenal, kesolihannya paling terkenal, soleh banget. 70 tahun dia beribadah itikaf di masjid. Dia keluar hanya 10 hari sekali keluar. 10 hari sekali dia keluar dari masjidnya, dari musolanya. Ngapain? 10 hari sekali dia membeli kebutuhannya, lalu masuk lagi ke masjid. Nggak ada pekerjaan lain selain ibadah. Full siang malam dia beribadah. Kita kalau beritikaf di bulan Ramadan berapa hari? 10 hari terakhir atau 9 hari, tergantung Ramadan berapa lama. Itu juga apakah siang dan malam? Banyaknya malam saja. Itu juga apakah ganjil dan genap? Banyaknya ganjil saja. Itu pun apakah satu malam penuh? Enggak, sepertiga malam terakhir saja. Itu pun apakah semuanya sholat? Enggak, kadang-kadang enggak kuat juga, sholatnya panjang. Akhirnya zikir-zikir aja lah, saking lemahnya ibadah kita. Adakah di antara kita yang pernah beribadah full 70 tahun atau 80 tahun? Usia aja nggak sampai segitu. Makanya Barsisa ini salah satu yang dicemburui oleh kaum muslimin. Wah, hebat banget mereka beribadah 80 tahun, 1000 bulan. Bagaimana dengan kita? Turun ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Salah satu kalimatnya Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kita bisa beribadah selama 1000 bulan hanya dengan satu malam saja. Itu rahmat Allah kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi Muhammad. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Itu aja, banyak yang masih melewatkan. Kalau kita itikaf setiap malam terakhir, 10 terakhir, insya Allah pasti satu malam dapat. Nggak harus tunggu pohon-pohon pada nunduk semuanya sujud, jatuh ke lantai, ke jalan. Nggak harus gituan. Kok malam ini kayaknya pohon tenang-tenang aja, bukan malam Lailatul Qadar, tidur aja. Nggak selalu gitu. Malam ini kok nggak cerah langitnya, karena emang lagi musim banyak hujan, jadi nggak akan cerah langit. Nggak selalu kayak gitu. Pokoknya ibadah aja setiap terakhir, 10 terakhir malamnya. Kalau bisa sih itikaf, pasti salah satunya adalah Lailatul Qadar. Berarti kita sama dengan sholat selama 1000 bulan. Siapa yang pernah melakukan ini? Barsisa. Ibadah 70 tahun, nggak pernah keluar dari tempat ibadahnya, ma'badnya, kecuali hanya untuk membeli beberapa kebutuhan kayak roti, kemudian dia masuk lagi. Itu aja kerjaannya. 10 hari sekali keluar beli roti, masuk lagi. 10 hari sekali keluar, masuk lagi. Semuanya hanya ibadah saja. 70 tahun. Setelah 70 tahun, ternyata di negeri itu hiduplah 3 orang pemuda. 3 orang pemuda yang baik, pemuda yang solih. Mereka punya adik perempuan yang cantik. Jadi 4 orang sekeluarga. 3 laki-laki, 1 perempuan. Perempuan ini yang bungsu, yang paling kecil, cantik. Suatu ketika 3 orang pemuda ini berencana untuk ikut perang jihad fi sabilillah. Mereka ada wajib militer, mereka harus ikut berperang membela negaranya. Akhirnya mereka wajib untuk ikut berperang. Entah berapa bulan lama. Sehingga mereka berpikir, ini bagaimana dengan nasib adik kita, perawan, cantik, gadis, seorang diri, siapa yang layak menjaganya, sementara kita nggak punya keluarga. Sementara di kampung itu tidak ada orang yang mereka percaya kecuali Barsisa. Pergilah mereka ke rumah Barsisa. Ya Syekh, tolonglah kami ini pemuda-pemuda yang wajib berperang, dan kami akan meninggalkan rumah kami sementara adik kami tidak ada yang menjaga. Bolehkah kami titipkan adik kami kepada engkau ya Syekh? Dan cuma tidak ada yang kami percayai di negeri ini selain engkau. Kata Syekh ini, saya takut saya tidak akan sanggup untuk menjaga amanah kalian. Kata mereka, kalau engkau tidak mau, siapa yang bisa menjaga adik saya? Apakah engkau rela jika adik saya ini terjadi apa-apa pada dirinya sementara kami tidak ada? Apakah engkau tidak khawatir ada seorang perempuan yang bisa engkau tolong tapi engkau tidak menolongnya? Karena dibujuk-bujuk terus, akhirnya ya sudahlah. Si Syekh ini ada ma'bad, tempat ibadah kecil kayak musola, terus ada rumah beliau. Disuruh taruh perempuan ini di rumahnya, sementara beliau tinggal di musola, nggak keluar dari musola kecuali 10 hari sekali. Pergilah 3 orang pemuda ini berjihad. Si perempuan ini ditaruh di rumahnya Barsisa. Datanglah syaitan. Waswasah, berbisik dalam bentuk ide-ide di hati manusia. Karena syaitan itu kata Nabi, yajri majrad dam, mengalir di dalam aliran darah kita. Jadi siapapun bisa digoda oleh syaitan. Datang syaitan mengatakan, ya Barsisa, kenapa engkau tidak pernah menengok keadaan perempuan itu?
Sudah 10 hari dia tinggal di rumahmu, engkau tidak tahu keadaannya, apakah dia sakit, apakah dia punya hajat sesuatu yang gak berani dia katakan. Cobalah kamu ketuk pintu rumah itu, sehingga kamu dengar apakah dia masih ada di dalamnya dan sehat. Akhirnya, oh iya ya, saya harus bertanggung jawab, saya harus tahu bagaimana orang yang saya jaga itu apakah dia masih sehat atau apa. Maka 10 hari sekali dia masuk, dia keluar dari ma'badnya, dia ketuk pintu, tok 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 tok. Terdengar suara di dalam, dibalas, tapi bukan dengan suara, dibalas ada kayak orang apa ngapain gitu, oh masih ada di dalam. Dia masuk lagi ke ma'bad, ibadah 10 hari, keluar lagi, tok 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 tok, tok 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 dari dalam, keluar, masuk lagi ke ma'bad. Setelah sekian lama kayak gitu, datang lagi tuh setan, was-wasan lagi. Masa cuma gitu-gitu aja? Kamu nggak khawatir kalau si perempuan itu mungkin punya hajat yang ingin dia bilang tapi nggak berani karena segan? Coba kamu beri dia salam, mudah-mudahan dia jawab, dan kamu tanya ada perlu apa, supaya kamu bisa memberikan apa yang dia inginkan hajatnya. Kan dia perempuan, gak berani keluar sendiri. Akhirnya keluar, tok tok tok, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Alaki haja, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Nah, wallah, tidak, nggak apa-apa, syukran misalnya, makasih gitu ya. Dah, masuk lagi ke ma'bad, ibadah, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Keluar lagi, tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alaki haja, ada sesuatu yang kamu butuhkan? Lah, nggak perlu. Akhirnya masuk lagi, terus kayak gitu. Ada masalah? Tidak ada masalah. Apakah yang dilakukan bersiswa itu salah? Tidak, dia orang soleh dan dia tidak menyentuh perempuan itu, bahkan melihat wajahnya pun enggak. Ngomongnya di balik dinding. Kan ini sesuatu yang sangat wajar. Terus terjadi kayak gitu. Lama-lama datang lagi si syaitan, was-wasan lagi. Kenapa kamu tidak bertanya kepada dia, apakah dia perlu belajar ilmu atau apa? Karena dia sesungguhnya orang yang masih awam tentang agama. Siapa tahu dia bisa mengambil ilmu dari kamu. Nanti dia dengan ilmu itu akan beramal soleh, kamu dapat pahala. Itu masuknya kemana di antara semua ini? Masuknya ke tazyin. Dia memberikan ide-ide yang baik dan luar biasa menarik, sehingga membuat orang ini berpikir, oh betul juga ya, kalau saya ngajarin dia tentang cara ibadah, siapa tahu nanti dia jadi abid seperti saya dapat pahala yang sama dengan yang dia lakukan. Oh iya, benar. Keluar, assalamualaikum, waalaikumsalam, alaki haja, ada sesuatu yang kamu butuhkan? Enggak ada yang saya butuhkan, terima kasih. Ya kalau kamu misalnya pengen belajar sesuatu ilmu agama, akidah, ibadah, saya siap mengajarkan, tapi dari balik dinding. Oh boleh juga. Namanya ada sesuatu di hati mereka? Nggak ada. Perempuan ini anak yang baik, bersiswa ini seorang ahli ibadah. Dia aja baik, pengen ngajarin agama. Saya pengen belajar sholat, saya nggak tahu cara sholat yang benar. Kalau orang sekarang curhat lewat BBM. Kirim BBM jam 12 malam ke Ustadz saya ada masalah begini. Nggak dijawab ping, nggak dijawab lagi ping. Lama-lama dijawab juga kan? Nah ping ini adalah was-wasan. Dibisikin dengan ping. Akhirnya mulailah curhat dulu. Ini masalah sepele lah, cuma masalah curhat aja. Tasghir kan? Semua masalah curhat. Masalah sepele. Kenapa dia tidak curhat kepada ustazah? Kenapa cari ustaz? Kalau ustazah mah nggak ada serunya. Semua ustaz lebih seru. Saya bilang, kalau mau curhat kayak gini, mending curhat aja ke istri saya, ke Umi. Curhat sekali ke Umi. Besoknya ke saya lagi. Ping. Was-wasa. Dianggap, apakah dia punya niat jahat? Nggak punya niat jahat. Apakah saya punya niat jahat? Nggak punya niat jahat. Cuma kita telah mentasghir, meremehkan keadaan ini. Kita anggap ini cuma masalah lewat BBM juga, nggak tahu mana orangnya. Apalagi di TT-nya itu nggak ada gambar, cuma ada mungkin bunga, mungkin pemandangan, mungkin batu, mungkin entah apa, pokoknya bukan wajahnya. Ini dianggap tasghir. Lama-lama mulai masalah pribadi, mulai segala macam, sampai naudzubillah min dzalik, jauh, bisa jauh. Nah ini juga terjadi pada para siswa. Beliau ngajarin ilmu, beliau di balik pintu, si perempuan ini di balik pintu dengerin tausiah di balik hijab. Kalau ini masih lebih jauh nih, tausiahnya kelihatan orangnya, masih lebih soleh, bersisa daripada kita kan? Hati-hati ya bu. Masih lebih soleh, bersih. Nggak bakalan. Itu yang nggak bakalan, itu yang disebut dengan tasghir. Katakan saja, insya Allah saya akan hati-hati Ustaz nggak usah macam-macam sama saya, gitu kan? Nggak bakalan, saya tahu Ustaz nggak ada niat apa-apa. Itu yang disebut dengan tasghir. Ustaz kan orang soleh, nggak akan ada niat apa-apa. Saya juga takut pada Allah kok Ustaz. Itu namanya tasghir, meremehkan situasi, keadaan. Si perempuan ini duduk dengan baik mendengar cara ibadah itu begini, niat, ikhlas, cara wudhu, cara sholat, segala macam dijelasin. Duduknya di luar satu, di dalam rumah satu. Setiap hari kayak gitu. Syekh ini merasa alhamdulillah ilmu saya bermanfaat juga. Tazyin, diperindah. Masya Allah, dia perempuan yang soleh mau belajar. Si perempuan ini juga alhamdulillah ya, ternyata ada manfaat juga saya tinggal di sini, bisa sekalian nyantren, saya bisa belajar kepada ulama yang terkenal selama ini, terkenal banget tuh. Alhamdulillah saya merasa beruntung sekali. Besok saya mau tanya pertanyaan ini, saya mau tanya pertanyaan itu. Makin kritis kan, makin banyak pertanyaannya, terus ngobrolnya asik.
Nggak terasa sesekali mereka ketawa, karena ada yang spontan lucu, ketawa. Satu ketawa di dalam rumah, satu ketawa di luar rumah. Datang lagi syaitan setelah sekian lama. Ya bersisa. Apa kata orang yang lewat lalu lalang di daerah sini, jika melihat kamu berbicara dengan perempuan itu dari balik rumah, nanti malah muncul fitnah. Aneh sekali gelagat kalian, kayak orang apa gitu. Sebaiknya kamu duduklah di dalam rumah supaya tidak muncul fitnah. Ini namanya apa? Tazyin, supaya tidak muncul fitnah. Kan bagus kan nasihatnya? Emang ada yang salah? Nggak ada. Supaya nggak muncul fitnah, duduk aja di dalam rumah. Tapi pintunya jangan ditutup. Soalnya kalau ditutup nanti bahaya, ada setan. Kamu yang ngomong setan. Karena kalau berduaan yang ketiga itu setan, kata si setan. Jadi jangan tutup pintu, bukain aja. Buka sedikit lah, biar nggak muncul fitnah juga. Atau kalian biar nggak tergoda. Oh iya benar, daripada nanti orang mikirnya macam-macam. Apa kata dunia, Barsiso ahli ibadah ternyata ngomong sama cewek yang bukan murim, teriak-teriak dari balik dinding. Udah masuk, mudah-mudahan lebih leluasa. Ini saya praktekin nih Neng, cara sholat nih, Allahu Akbar. Ini tangannya begini, diajarin cara letakkan tangan, cara ruku, sujud, begini caranya segala macam. Oh gitu ya Ustadz, gitu kan ya. Kalau misalnya kita pengen doa, apa doa yang baik Ustadz? Ajarin doa-doa, cara ngangkat tangan itu gimana. Oh luar biasa, terus aja. Datang lagi setan. Ya Barsifah, kamu pernah dengar nggak orang-orang ternyata ngegosipin kamu sama si Neng ini nih? Masa sih? Ini kan membatinnya, di dalam batinnya banyak gosip-gosip yang terjadi tentang masalah kalian, karena kalian berduaan. Daripada ketahuan sama orang, kalian tutup aja pintu. Kan kamu orang soleh, nggak bakalan ada niat macam-macam lah. Dianya baik kok, pengen ngajarin dia, cuma biar lebih intensif ya ketemu. Yang tutup pintu biar nggak dilihat orang, biar nggak macam-macam. Oh ya, tutup pintu. Neng, boleh tutup pintu? Maaf, punten banget, nggak ada niat macam-macam. Saya cuma pengen nggak ada fitnah di luar. Saya tahu kok Ustaz, nggak apa-apa. Nah, mulailah ya, tutup pintu. Akhirnya ceritanya kemana-mana nih, nggak lagi masalah sholat, masalah ibadah, masalah kita udah curhat kemana-mana. Oh cerita jauh, udah dekat. Mulailah muncul tamannya itu apa? Masya Allah, saya selama ini nggak pernah ada perasaan kayak gini di hati saya. Ini deg-deg ini nggak pernah tahu dia apa maksudnya nih. Udah mulai falling love. Udah mulai ada perasaan cinta. Kenapa ya akhir-akhir ini saya sholat kok nggak khusyuk, ibadah kok nggak konsen, teringat dia terus. Si Barsisanya nih, si perempuan nggak tahu karena nggak disebutkan dalam riwayat itu. Perempuannya merasakan nggak cinta. Yang jelas Barsisa ini mulai merasakan, aduh, dia solehah, dia baik, dia pintar, dan kayaknya dia suka sama saya, nah, gitu kan ya. Mulai narsis dikit lah. Akhirnya gimana kan kalau saya jadikan dia istri ya? Atau saya PDKT dulu lebih dekat, caper dikit. Mulai terus taman nih berharap si perempuan ini jatuh cinta kepada dia. Dan terus dekat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah semakin dekat, pintu tertutup rapat, mereka semakin leluasa dan tidak ada lagi waktu, hanya siang saja. Sekarang kapanpun bisa ketemu dan udah seperti adik kakak, udah percaya banget. Saya percaya sama kamu, saya juga nggak akan ngapa-ngapain kamu. Wah luar biasa dekat. Akhirnya na'udzubillah min dzalik, mereka pun akhirnya berzina. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berzina. Yang awalnya duduknya jauh, kemudian jadi dekat. Kemudian udah mulai berani salaman, maaf ya kalau ada salah segala macam, udah salaman, udah semakin dekat. Akhirnya bukan cuma salaman, tertariklah, karena kata Nabi jika ada dua orang laki-laki dan perempuan berduaan, maka setan yang ketiga. Begitu juga di Al-Quran, sehingga benar-benar setan ini membuat mereka akhirnya berzina. Dan ini kan bukan keinginan Barsisa dari awal kan ya? Mana pernah setan datang ke Barsisa, terima aja, terus kamu bisa berzina? Nggak bakalan mau. Barsisa nggak akan mau dia berzina. Siapa yang berpikir akan berzina? Nggak. Perzinaan itu terjadi setelah dia mengikuti khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Lalu apa yang terjadi setelah melakukan dosa besar ini? Kita saksikan setelah yang satu ini, salat Isya. Siapa yang muazan? Ya. Ada lagi yang lain? Kita gilir nih. Fadlun siapa lagi? Ada? Nggak ada? Oke, Fadlun yang jarang. Coba Fadlun. Cek. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita tadi sampai di adegan ketika Barsisa akhirnya jatuh dalam perbuatan dosa besar, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 21 tadi, bahwa wa may
wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya, sesungguhnya syaitan itu menyuruh kepada perbuatan fahsya. Apa itu perbuatan fahsya? Sebagian ulama lughah, ulama bahasa mengatakan fahsya itu perbuatan dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan biasanya hanya merugikan dirinya sendiri saja. Itu namanya fahsya. Di antara contoh fahsya itu yang sering kali di Al-Quran itu adalah perbuatan zina. Itu fahsya. Nah, kata Allah, وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ, sesungguhnya syaitan itu menyuruh perbuatan-perbuatan dosa secara sembunyi-sembunyi. Tapi sebelum dia sampai kepada fahsya, dia akan menggunakan khutuwat, strategi, langkah-langkah seperti yang kita lihat di layar tadi. Pertama, dia gunakan waswasa, dia munculkan ide-ide, kemudian ide itu ditazyin supaya terlihat benar, supaya terlihat bermanfaat, sehingga kita mengatakan benar juga tuh. Lalu ketika ada efek-efek negatif, ada dosa-dosa kecil, ditasghir oleh dia, dianggap remeh. Gak masalah, itu cuma dosa kecil, tapi kan manfaatnya lebih besar, sedangkan dosanya itu nanti akan hilang karena manfaatnya lebih besar. Ini namanya tasghir. Setelah itu nanti tamanni, dibuat dia berangan-angan, punya berhayal, punya keinginan-keinginan, hasrat segala macam. Ini sampailah akhirnya dia bersiswa tadi kepada perbuatan fahsya. Jadi sebelum ya'muru bil fahsya, dia akan melepaskan khutuwat, langkah-langkah, strategi-strategi. Ini yang harus kita waspadai. Makanya Allah bukan mengatakan janganlah kalian menjadi penyembah syaitan, bukan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan.